Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru. Kali ini readingan saya ataupun uploadan terbaru saya akan sedikit memberi informasi ataupun sedikit memberi wedaran ya, yang gimana saya akan mencoba menguak tentang seputar kerezekian ya, ataupun tentang seputar keuangan ya, selama di bulan Mei ini. Tentunya ini kan sudah memasuki ya, bisa dikatakanlah mau memasuki pertengahan bulan Mei. Nah, itu ya maksud saya, semoga bisa dipahami dulu. Ya, maksud saya itu sekarang itu kan akan memasuki pertengahan bulan Mei. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk menguak tentang suatu kerezekian-kerezekian ya, baik secara tak terduga maupun secara terduga datangnya rezeki. Itu kan seperti itu ya. Dan bisa dikatakan kalau masalah besar atau kecilnya yaitu relatif sobat gitu loh ya. Iya, yang jelas saya akan mencoba menguak sampai di akhir bulan Mei ya. Sekali lagi saya akan mencoba menguak sampai di akhir bulan Mei. Jadi ketika kalian menonton video ini ya ataupun uploadan saya ini ya bisa dikatakan rezekian seorang zodiak tentunya nanti sesuai urutannya ya. Rezekian yang mempunyai zodiak nantinya itu akan selesai di bulan Mei itu nantinya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke, sobat ya. Info selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun itu ya, ratingan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general rating. Artinya energinya luas, mengacak. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak itu zodiak kalian ya. Bukan nama kalian. Kan seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukurlah, alhamdulillah, amin kan ya. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya tetap seperti biasa, jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikannya, mengacak gitu loh sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban ya silakan konsul secara pribadi. Dengan demikian saya akan bisa tahu nama kalian ataupun sedikit info dari kalian. Dengan seperti itu saya bisa menembak tepat sasaran, dan bagi kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, sekali lagi saya akan mencoba untuk menarik secara universal ya ataupun secara luas ya, kesekian ya. Yang jelas sesuai urutannya. Ketika kalian bingung seperti apa sih yang dimaksud sama Mas Dani Kasyaf ya silakan ditonton ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Nanti akan saya jelaskan. Next sobat ya, setelah zodiak Pisces ya, kita akan lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Aquarius ya, artinya zodiak Aquarius akan saya tangkap ataupun akan saya tarik informasi energinya ya. Mohon bersabar ya, mungkin saya akan butuh waktu beberapa menit lah ya untuk agar bisa konsentrasi ya. Oke, alhamdulillah ya, saya sudah menangkap energinya. Di sini ya, kalian yang mempunyai zodiak Aquarius silakan kumpul ya. Silakan disimak baik-baik ya, baik-baik ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi kerjikan kalian selama di bulan Mei ya bisa dikatakan mulai awal ya, mulai tanggal 1 kemarin Mei sampai nanti batas waktu ya sampai habis bulan Mei. Kalau pergantian bulan ya saya tidak tahu karena yang saya prediksikan seperti tema selama di bulan Mei. Semoga bisa dimengerti ya seperti ya. Ya ini kalau untuk Aquarius kelihatannya banyak ya dari beberapa kalian ini yang istilahnya itu berharap ya. Adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan,
bahkan ada suatu harap-harap cemas di sini gitu loh. Agar bagaimana, kondisi keuangan kalian itu agar bagaimana bisa stabil, bisa adanya, kerjaan yang masuk sehingga kalian mempunyai cadangan ataupun tabungan keuangan. Itu yang saya rasakan di sini, yang saya tangkap energinya seperti itu. Jadi kalian Aquarius ini sedang banyak berpikir ya. Ini komunitas terbesar ya rata-rata ya, universal ya, secara luas ya. Kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ini sedang banyak yang memikirkan ya, sedang banyak renungan-renungan ya. Kapan waktunya stabil, kapan waktunya adanya suatu pundi-pundi keuangan ataupun tabungan-tabungan keuangan. Cuman saran saya ketika kalian belum bisa merasakan itu semua ya, tetap harus berjuang sobat ya, sembari menanti ya, eee, diimbangi sama perjuangan ya, harus bekerja keras kan seperti itu. Kalau kalian hanya apa ya, sekedar merenung ataupun mikir saja tidak ada tindakan ya, nanti sama saja bohong kan gitu. Sama saja tidak akan pernah ada hasil. Ketika ada hasil pun ya kecil, ya, kemungkinan kecil kan seperti itu. Nah, jadi saran saya di sini saya menangkap energi bahwa kalian itu sedang adanya pemikiran, sedang adanya renungan, karena saya menangkap di sini kok banyak yang belum stabil ya energi dari keuangan ya gitu loh. Tetap harus berjuang. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian berjuang punya ikhlas ya, sabar sembari berdoa, sembari niat berjuang keras di sini tidak menutup kemungkinan gitu loh ya. Akan ada suatu energi-energi yang bagus gitu loh. Kalau saya menangkapnya seperti itu akan ada suatu energi yang bagus ya, entah dari mana datangnya yang jelas ya dari Sang Maha Kuasa lah itu. Itu akan mendorong membantu kalian akan apa ya, akan terselesaikannya masalah kalian gitu loh ya. Tentang seputar keuangan, tentang masalah, kesulitan keuangan, entah yang banyak sendatan, entah yang kurang lancar ya, itu akan terselesaikan sembari kalian berjuang loh ya. Nah, ini kalian kelihatannya didorong sama energi yang positif gitu loh ya, dan kalian akan bisa cepat menyelesaikan suatu permasalahan itu. Karena saya menangkap juga kalian itu ingin cepat menyelesaikan agar bagaimana bisa stabil, bisa lancar. Tapi di sini apa ya, masih kebingungan kalian itu. Masih kebingungan bagaimana caranya. Itu tadi adanya suatu pemikiran kapan waktunya stabil kan seperti itu sobat. Padahal di sini ketika kalian bekerja keras ya, akan ada energi yang baik, yang positif, yang tiba-tiba akan membantu kalian untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi kesulitan dalam kehidupan keuangan kalian. Nah, ini kelihatannya kalian pun akan segera keluar gitu loh ya. Dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Artinya akan ada kehidupan baru, akan ada perubahan baru untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius. Bahkan saya menangkap di sini akan adanya suatu apa ya? Suatu kesenangan tersendiri. Bisa saja pertemuan-pertemuan tentang seputar keuangan dan itu akan menguntungkan kalian juga itu, gitu loh ya. Itu ya. Cuman kenapa ya saya juga menangkap di sisi lain di sini apa ya? Adanya suatu energi yang kurang bagus juga ini ya. Ini barusan masuk ya, gitu loh. Barusan saya menangkap sinyal apa ada energi lagi gitu loh yang sifatnya negatif, luar biasa negatif ini. Saya tidak menyangka ya. Barusan saya menangkap seperti itu. Gitu. Jadi ada dua ya, seakan-akan ada dua energi ini loh ya. Yang satunya positif, satunya negatif. Nah, yang negatif ini kelihatannya dari orang-orang yang toksik ini ya. Yang saya rasakan seperti itu. Mungkin orang-orang yang iri hati, sentimen sama kalian, tidak mau melihat kalian lancar dalam hal keuangan, dalam hal kerezekian. Nah, maka dari itu di sini kelihatannya dia main istilahnya main curang gitu, mengirimkan suatu tembakan energi negatif. Katakanlah sering disebut black magic gitu loh. Makanya di sini saya juga menangkap kalian itu kesulitan ya. Untuk bisa menstabilkan itu kesulitan, banyak liku-liku ya, banyak hambatan. Gitu. Karena di sini luar biasa. Ini kalau saya tangkap hampir sama seperti zodiak Scorpio gitu loh. Barusan gitu loh. Energinya ini hampir sama gitu loh. Ada tembakan yang kuat. Kalau bisa di netral untuk Aquarius ya. Karena ketika itu di netral ya, ini akan bagus ya. Itu rencana kalian akan selesai ya. Kalian akan mendapatkan suatu hujan kerezekian ini kalau saya tangkap selama di bulan Mei. Lancar rezeki kalian. Gitu loh. Ketika tidak ada energi yang negatif ini. Gitu loh. Padahal tadi saya mengatakan gitu loh. Nanti ada suatu dorongan energi positif ya. Ketika kalian menanti renungan, diimbangi berjuang, itu akan terbantukan ya, akan terselesaikan masalah, bahkan akan ada suatu pertemuan-pertemuan kesenangan, kebahagiaan. Cuman kenapa kok saya tadi menangkap ya di apa? Di akhir itu ada suatu energi hitam yang kelihatan gitu loh. Nah, itulah
Makanya saya informasikan. Oh, berarti kesimpulannya ya energi hitam inilah yang membuat sendatan, yang membuat kurang lancar, membuat kesulitan kalian keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman ini sangat kesulitan karena sudah terdeteksi. Hanya suatu energi yang sangat negatif. Dan lagi ya, ketika mungkin kalian netral ini kelihatannya bagus ya, kelihatannya kalau netral loh ya, biarpun kalian masih diuji tentang kesulitan apapun, ketika itu masih netral ya, tidak ada tembakan, ini kelihatannya kan bagus. Seperti yang barusan saya katakan, kalian akan dihujani sebuah keresikan-keresikan yang luar biasa, bahkan adanya suatu kesenangan-kesenangan. Bisa saja nanti kalian itu istilahnya itu bersenang-senang lah menikmati hasil uang itu. Cuman itu tadi bagi yang netral. Bagi yang tertembak di sini kelihatannya masih kesulitan. Ya, jadi saran saya harus di netral lah. Bagi yang merasakan memang selalu ada kerumitan masalah itu tak kunjung selesai ya berarti kalian tertembak. Bagi yang nanti yang cepat adanya suatu perubahan nanti ya berarti kalian bisa dikatakan kemungkinan kecil tertembak. Artinya masih netral kalian. Untuk sahabat Aquarius ya, kali lagi jadi peluang besar ya, keresikan besar ataupun lancar lah, saya katakan lancar di sini, luar biasa lancar untuk Aquarius ketika itu netral karena energinya terlihat jelas. Kalian dibantu sama energi positif. Ketika energi negatif itu tidak ada, otomatis kan energi positif aja yang datang sama kalian, itu yang netral. Nah itu kan akan lancar, sangat lancar sekali keresikan kalian. Sebenarnya sih seperti itu aslinya. Nah berhubung di sisi lain ada energi positif ya yang membantu secara tiba-tiba sembari kalian berjuang berusaha, ada energi negatif yang lebih kuat. Makanya di sini hampir bertabrakan energinya. Kalian masih mengalami kesulitan, sering merenung, ya, sering berpikir kapan bisa stabil, kapan bisa lancar. Nah itulah yang membuat bertabrakan gitu loh. Diuji dengan berbagai liku-liku, khususnya di seputar keuangan banyak hambatan, banyak sendatan, bahkan banyak minus. Ketika kalian dapat rezeki pun itu tiba-tiba sering habis ya, cepat habisnya, bukan sering habis, cepat habis, seakan-akan entah kemana habisnya. Nah itu ya, karena energinya terlalu kuat ini, hampir sama seperti Scorpio. Untuk Aquarius ya, harap di netral kalau bisa ya. Jadi saya mengatakan ketika itu di netral, ya kepositifan, kerezekian insya Allah itu akan lancar. Minim ya, minim akan bisa meminimalisir masalah-masalah ketika aura kita terbuka. Karena kan lebih kuat yang positif. Nah, ya. Di situ ya untuk letak informasinya. Semoga bisa kalian pahami ya, untuk istilahnya itu untuk dijadikan bahan lah, bahan referensi bagaimana agar bisa stabil. Tuh. Oke ya sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap apapun itu yang baik jadikan semangat dan motivasi saja ya. Syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik tadi pembacaannya, informasinya ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, jangan ditakuti sobat, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, ya intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Itu ya, tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, kalian sendiri tidak mengetahui kok serasa buntu kan sudah, terus kalian pikirkan secara logika tidak masuk akal, tidak logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Nah disitulah titik yang harus kalian peka gitu loh, bahwa apa, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberikan jalan ya. Terus aura kalian terbuka, jadi kepositifan keresikan itu bisa lancar. Itu ya, bisa lancar masuk dalam kehidupan kita. Nah, minim seperti yang saya katakan tadi, minim ya bisa meminimalisir sebuah masalah agar tidak bertambah parah. Karena sudah banyak yang konsultasi. Ya. Ujung-ujungnya yang minta pembukaan aura kan seperti itu. Itu sobat, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya dengan sendirinya, apalagi sudah mengetahui, merasakan. Oke ya, mungkin itu dulu, cukup dari saya ya. Semoga manfaat, sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.